Ubadah bin Samit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keberanian, kecerdasan, dan pengabdiannya yang tulus terhadap Islam. Beliau termasuk sahabat yang sangat dihormati karena kontribusinya yang besar dalam perjuangan Islam, terutama dalam aspek militer dan dakwah. Ubadah bin Samit berasal dari suku Khazraj, salah satu suku terbesar di Yatsrib, atau Madinah saat ini. Ia lahir di Madinah sebelum hijrah, dan keluarganya merupakan keluarga terhormat di kalangan suku Khazraj. Nama lengkapnya adalah Ubadah bin Samit al-Khazraji, dan ia dikenal sebagai salah seorang pemuda yang cerdas dan berani. Ubadah bin Samit memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun sebelum hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, Ubadah bersama beberapa pemuda dari suku Khazraj mendengarkan ajaran Islam dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Aqobah, yang merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan beberapa pemuda Madinah yang ingin mendukung dakwah Islam. Pada perjanjian tersebut, mereka berjanji untuk membela Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau dalam menghadapi segala tantangan, bahkan jika harus mengorbankan nyawa mereka. Perjanjian ini menjadi salah satu langkah awal yang membuka jalan bagi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Ubadah bin Samit menunjukkan kecemerlangannya dalam berbagai pertempuran penting yang dihadapi umat Islam. Dalam Perang Badar, yang merupakan pertempuran besar pertama antara pasukan Muslim dan kaum Quraisy, Ubadah bin Samit ikut serta dengan penuh semangat. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah lebih sedikit berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar. Ubadah bin Samit dikenal sebagai salah seorang pejuang yang sangat berani dan memiliki keberanian luar biasa dalam pertempuran tersebut. Meskipun dalam perang ini terdapat banyak pengorbanan, kemenangan di Badar menjadi titik balik yang sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Dalam Perang Uhud, Ubadah bin Samit juga ikut serta. Perang ini berlangsung lebih berat bagi pasukan Muslim karena pasukan Quraisy yang lebih besar berhasil mengalahkan pasukan Muslim dalam beberapa tahap. Namun, dalam pertempuran ini, Ubadah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Beliau terluka parah, namun tetap tidak mundur dari medan perang dan terus berjuang di sisi Nabi Muhammad SAW. Meskipun akhirnya pasukan Muslim mengalami kekalahan, keberanian Ubadah menjadi inspirasi bagi banyak sahabat. Semenjak dulu, keluarga Ubadah telah terikat dalam suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi suku Koinuko di Madinah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke kota ini, orang-orang Yahudi memperlihatkan sikap damai dan persahabatan terhadapnya. Tetapi pada hari-hari yang antara Perang Badar dan mendahului Perang Uhud, orang-orang Yahudi di Madinah mulai menampakkan belangnya. Salah satu kabilah mereka yaitu Bani Koinuko, membuat ulah untuk menimbulkan fitnah dan keributan di kalangan kaum muslimin. Demi dilihat oleh Ubadah sikap dan pendirian mereka ini, secepatnya ia melakukan tindakan yang setimpal dengan jalan membatalkan perjanjian dengan mereka. Ia berkata, "Aku hanya akan mengikuti pimpinan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman." Tidak lama kemudian turunlah ayat Al-Quran memuji sikap dan kesetiaannya ini melalui firman-Nya. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka sungguh, partai atau golongan Allah lah yang beroleh kemenangan. Surah Al-Maidah, ayat 56. Ubadah bin Samit juga dikenal sebagai seorang yang sangat berpengetahuan dan memiliki kedalaman ilmu tentang agama Islam. Ia turut aktif dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW di Madinah dan daerah sekitarnya. Ubadah dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan banyak mengajarkannya kepada umat muslim lainnya. Salah satu kontribusinya yang besar adalah dalam hal fikih dan hukum Islam. Ia sering memberikan fatwa kepada umat Islam, dan pandangannya selalu dihormati karena kecermatan dan kedalamannya dalam memahami hukum-hukum agama. Pada suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tanggung jawab seorang amir atau pemimpin. Didengarnya Rasulullah menyatakan nasib yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan kewajiban di antara mereka atau memperkaya dirinya dengan harta, maka tubuhnya gemetar dan hatinya berguncang. Ia bersumpah kepada Allah tidak akan menjadi pemimpin walau atas dua orang sekalipun. Dan sumpahnya ini dipenuhi sebaik-baiknya dan tak pernah dilanggarnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ubadah bin Samit terus berperan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan umat Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ubadah ikut serta dalam beberapa ekspedisi besar yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyebarkan dakwah Islam ke luar Jazirah Arab, termasuk dalam penaklukan wilayah Syam, yakni Syria, Palestina, dan sekitarnya. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar, tokoh yang bergelar Al-Faruq ini pun tidak berhasil mendorongnya untuk menerima suatu jabatan,
kecuali dalam mengajar umat dan memperdalam pengetahuan mereka dalam soal agama. Memang, inilah satu-satunya usaha yang lebih diutamakan Ubadah dari lainnya, menjauhkan dirinya dari usaha-usaha lain yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan kemewahan serta kekuasaan, begitupun dari segala mara bahaya yang dikhawatirkan akan merusak agama dan karir dirinya. Oleh sebab itu ia berangkat ke Syria dan merupakan salah seorang dari 3 sekawan, bersama Muadz bin Jabal dan Abu Darda, menyebarkan ilmu, pengertian dan cahaya bimbingan di negeri itu. Ubadah juga pernah berada di Palestina untuk beberapa waktu dalam melaksanakan tugas sucinya, sedang yang menjalankan pemerintahan ketika itu adalah Muawiyah. Sementara Ubadah bermukim di Syria, walaupun badannya terkurung di sana, tapi pandangan matanya bebas lepas dan merenung jauh, nun ke sana melewati tapal batas, yaitu ke Madinah Al-Munawwaroh. Di saat itu Madinah sebagai ibu kota Islam dan tempat kedudukan Khalifah, yakni Umar bin Khattab, seorang tokoh yang tak ada duanya. Kemudian pandangannya kembali ke bawah pelupuk matanya, yakni ke Palestina tempat ia bermukim. Menurutnya Muawiyah bin Abu Sufyan, sudah melakukan beberapa penyimpangan. Lebih mengutamakan dunia dan terlalu mengejar kekuasaan. Sedangkan Ubadah sebagai kita maklumi termasuk rombongan perintis yang telah menjalani sebagian besar dari hari-hari terbaiknya, saat terpenting dan paling berkesan bersama Rasul Mulia. Rombongan pelopor yang bergelimang dalam kancah perjuangan dan ditempa oleh pengorbanan. Ia menganut Islam karena kemauan pribadi dan bukan karena menjaga keselamatan diri, pendeknya yang telah menjual harta benda dan dirinya kepada ilahi Robbi. Ubadah termasuk rombongan perintis yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW dengan tangannya sendiri, yang telah beroleh limpahan mental, cahaya dan kebesarannya. Dan seandainya di kalangan orang-orang yang masih hidup, ada yang dapat ditonjolkan untuk percontohan luhur sebagai kepala pemerintahan, maka sekiranya Ubadah melanjutkan renungannya dan membanding-bandingkan tindak tanduk Muawiyah dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah, jurang pemisah di antara keduanya menganga lebar, dan sebagai akibatnya akan terjadilah bentrokan dan memang telah terjadi. Berkata Ubadah bin Samit, "Kami telah bayat kepada Rasulullah SAW tidak takut akan ancaman siapapun dalam mentaati Allah." Ubadah adalah seorang yang paling teguh memenuhi bayat. Dan jika demikian, maka ia tidak akan takut pada Muawiyah dengan segala kekuasaannya, dan ia akan tegak mengawasi segala kesalahannya. Sungguh, waktu itu penduduk Palestina menyaksikan peristiwa luar biasa, dan tersiarlah berita ke sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan Ubadah terhadap Muawiyah, sehingga menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan bagaimanapun juga terkenalnya Muawiyah sebagai orang yang gigih dan ulet, tetapi sikap dan pendirian Ubadah itu tidak urung menyebabkan sesak nafas. Hal itu dipandangnya sebagai ancaman langsung terhadap wibawa dan kekuasaannya. Dan pihak Ubadah, dilihatnya jarak pemisah di antaranya dengan Muawiyah, kian bertambah lebar, akhirnya berkata kepada Muawiyah, "Demi Allah, saya tidak ingin tinggal sekediaman denganmu untuk selama-lamanya." Lalu ditinggalkannya Palestina dan berangkat ke Madinah. Oleh sebab itu ketika Amirul Mukminin melihat Ubadah telah berada di kota Madinah, ia bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau ke sini, wahai Ubadah?" Ubadah menceritakan peristiwa yang terjadi antaranya dengan Muawiyah. Umar berkata, "Kembalilah segera ke tempat engkau. Amat buruk jadinya suatu negeri yang tidak memiliki orang seperti engkau." Kepada Muawiyah juga dikirim surat yang diantara isinya terdapat kalimat, "Tidak ada wewenangmu sebagai amir terhadap Ubadah." Memang, Ubadah menjadi amir bagi dirinya. Jika Umar Al-Faruq sendiri telah memberikan penghormatan kepada seseorang setinggi ini, tak dapat tiada tentulah dia seorang besar. Dan sungguh, Ubadah adalah seorang besar, baik karena keimanan, maupun karena keteguhan hati dan lurus jalan hidupnya. Ubadah bin Samit wafat pada tahun 34 Hijriah, 655 Masehi, di Ramlah, Palestina. Sebelum wafat, beliau memberikan banyak nasihat dan petunjuk tentang pentingnya tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dan berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau tidak memiliki banyak riwayat yang berkaitan dengan kehidupannya setelah masa Nabi, namun kontribusinya terhadap Islam sangat besar, baik dalam aspek militer, dakwah, maupun pemerintahan. Ubadah bin Samit meninggalkan warisan yang sangat besar, terutama dalam hal keberanian, ilmu, dan pengabdiannya kepada Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW dan sangat mendukung perjuangan beliau untuk menyebarkan Islam. Keberaniannya di medan perang, kecerdasannya dalam memberikan fatwa, serta integritasnya sebagai pemimpin menjadikannya salah satu sosok penting dalam sejarah Islam. Ubadah juga dikenal dengan sifat-sifat mulianya, seperti keadilan, keberanian, dan keteguhan hati.
Ia selalu menempatkan kepentingan agama di atas kepentingan pribadi dan tidak takut menghadapi tantangan apapun dalam memperjuangkan Islam. Ubadah bin Samit adalah seorang sahabat yang luar biasa dalam perjuangan Islam. Keberanian, kecerdasan, dan pengabdiannya menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh bagi umat Islam tentang bagaimana seorang muslim sejati harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, berani menghadapi tantangan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.